Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah menyaksikan video presentasi saya. Perkenalkan, saya Luciana Safa Nabila, mahasiswa Universitas Mercu Buana, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sustainability Reporting, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan di Indonesia periode 2019 hingga 2022. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari data yang digunakan, lalu langkah-langkah analisis menggunakan aplikasi Evios, hingga hasil dan kesimpulan penelitian. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Baik, lalu selanjutnya kita mulai dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada slide ini dapat dilihat variabel utama yang dianalisis yaitu price to book value atau PBV sebagai indikator nilai perusahaan. Kemudian ada return on asset yaitu ROA, lalu ada debt to equity ratio yaitu DER, dan juga sustainability reporting sebagai variabel independen. Semua data ini saya peroleh dari laporan keuangan tahunan dan annual pass kelima bank di Indonesia menjadi sampel. Lalu serta Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan dari 2019 sampai 2022. Bisa dilihat dari tabel ringkasan variabel dan sumber data yang saya gunakan. Selanjutnya, setelah mengetahui variabel dan sumber data yang digunakan, selanjutnya saya akan membahas hasil statistik deskriptif dari data penelitian ini. Sebelumnya, statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan sebaran masing-masing variabel pada kelima bank selama periode 2019 hingga 2022. Lalu berikut adalah ringkasan hasil statistik deskriptif yang diperoleh. Lihat dari kanan pada gambar bahwa berdasarkan data yang digunakan dari kelima bank di Indonesia, diperoleh bahwa rata-rata nilai perusahaan atau PBV adalah sebesar 1,94 dengan variasi yang cukup besar antar bank. Terlihat dari nilai maksimum yaitu sebesar 4,15 dan minimum yaitu 0,80. Untuk variabel ROA rata-ratanya adalah 0,0226 dengan standar deviasi yaitu 0,0070, sehingga distribusi ROA pada bank-bank ini cukup konsisten. Lalu ada variabel DER yang memiliki rata-rata 1,96 dengan standar deviasinya yaitu 0,23, yang berarti menunjukkan bahwa variasi DER di antar bank sampai tidak terlalu besar. Sementara itu untuk rata-rata sustainable reporting memiliki rata-rata yang sebesar 0,89, yang berarti hampir seluruh bank yang menjadi sampel sudah menerbitkan laporan keuangan berkeberlanjutan selama periode penelitian. Lalu berdasarkan uji Sweetness, kurtosis, dan juga jarak Kuiberra, sebagian besar variabel memiliki distribusi data yang mendekati normal. Lalu jumlah observasi untuk tiap variabel adalah sebesar 19, sehingga data panel yang digunakan sudah cukup memandai untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, pada bagian ini saya akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana mengolah data panel menggunakan aplikasi Evios. Pertama, saya akan mulai dari proses import data yang sudah disiapkan di file Excel ke dalam Evios ini. Pertama, klik file, lalu pilih import, terus import file. Cari data file Excel yang kita sudah simpan sebelumnya. Lalu pencet OK. Nah, di sini terlihat pencet next. Lalu next lagi. Di sini karakter number. Oke, lalu next. Ini hanya pilih ke data panel, lalu cross sectionnya pilih bank, lalu date seriesnya pilih tahun, pilih finish, pencet yes. Nah, terlihat seperti ini. Pertama saya akan mencari uji CHEM dulu seperti sebelumnya, yaitu klik quick,
lalu pilih estimate equation. Nah, untuk ini ditulis seperti ini. PBV, lalu C, lalu ROA, lalu sustain, dan DER. Kalau untuk mencari common, seperti ini ya, polos saja, lalu pencet OK. Nah, terlihat data CM seperti ini. Lihat ya adik-adik. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di PPT berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas hasil estimasi model Common Effect atau POLET OLS yang digunakan pada data panel kelima Bank Indonesia selama tahun 2019 hingga 2022. Dilihat dari berdasarkan hasil analisis, model ini mampu menjelaskan sekitar 85% variasi nilai perusahaan yang diukur dengan price book value. Dari hasil uji parsial, hanya variabel ROA yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Yang berarti semakin tinggi ROA suatu bank, maka nilai perusahaannya juga akan meningkat. Lalu sementara itu, variabel Sustainability Reporting dan DER tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PBV karena nilai probabilitasnya keduanya di atas 0,05. Jadi, pada model Common Effect ini, ROA menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan bank, sementara Sustainability Reporting dan DER belum terbukti berpengaruh nyata pada periode penelitian ini. Saya akan mencari uji FEM, yaitu seperti sebelumnya, pilih Quick, lalu Estimate Equation, lalu tulis PBV, C, ROA, Sustain, dan DER. Bedanya untuk mencari FEM ini, Fixed Effect ini, yaitu kita ke panel Option, lalu cross sectionnya kita pilih ke Fixed, ubah, lalu klik OK. Yes. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh merupakan untuk mencari uji FEM regresi Fixed Asset Effect ini. Terlihat bahwa ada tulisan seperti ini dan juga ada R square-nya dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan membahas hasil estimasi menggunakan model Fixed Effect. Pada model ini diperoleh R-square yang sangat tinggi, yaitu mencapai 9,97%. Hal ini menunjukkan bahwa model Fixed Effect mampu menjelaskan hampir seluruh variasi nilai perusahaan atau PBV pada bank-bank yang dianalisis selama periode penelitian. Dari hasil analisis, hanya variabel ROA yang secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Dengan nilai probabilitasnya yang jauh di bawah yaitu 0,05. Yang berarti semakin tinggi ROA suatu bank, maka nilai perusahaan juga akan semakin meningkat. Sementara itu, variabel Sustainability Reporting dan DER kembali tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PBV karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Dengan demikian, pada model Fixed Effect ini, ROA tetap menjadi faktor utama penentu nilai perusahaan bank, sedangkan Sustainability Reporting dan DER tidak terbukti signifikan. Bisa disebut dengan REM. Seperti tadi caranya, cuma bedanya di panel Epson. Nah, di sini kita pilih ke random ya, teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan random effect. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan pada video berikut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari estimasi dengan model random effect. Pada model ini, nilai R-square yang diperoleh adalah sekitar 49%. Ini yang berarti model random effect mampu menjelaskan hampir setengah variasi nilai perusahaan atau PBV pada bank-bank sampel selama periode penelitian. Dari hasil analisis, hanya variabel ROA yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV dengan nilai perusahaan sebesar 0,002 yang berarti peningkatan ROA pada bank akan diikuti dengan kenaikan nilai perusahaan. Lalu sedangkan untuk variabel sustainability dan DER kembali tidak signifikan terhadap PBV karena nilai probabilitasnya masih di atas 0,05. Dengan demikian, pada model random effect ini, ROA tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan bank, sementara dua variabel lainnya tidak terbukti signifikan. Selanjutnya kita ke uji pemilihan modal. Untuk mencari itu, langkah selanjutnya kita balik lagi ke uji FEM ya. Untuk mengetahui kita selanjutnya akan mencari uji Cow. Untuk mencari uji Cow, kita balik ke FEM, Fixed Effect. Oke. Nah, bedanya di sini kita ke uji Cow yaitu pilih ke view, lalu pilih ke visit random effect testing, lalu pilih yang ini nih, redundant visit effect atau likelihood ratio. Nah, ini merupakan uji Cow. Dilihat dari statistiknya juga dengan prop terlihat seperti ini. Untuk penjelasannya akan dilakukan pada video berikut. Setelah melakukan estimasi model sebelumnya, langkah berikutnya yaitu dengan menentukan model panel yang paling sesuai dengan data penelitian. Untuk itu, saya melakukan uji Cow yang bertujuan untuk membandingkan antara model common effect dan juga fixed effect. Lalu dilihat dari pada gambar, berdasarkan hasil uji Cow diperoleh nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,000 yang jauh di bawah batas signifikan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan antara kedua model, sehingga model Fixed Effect ini dinyatakan lebih tepat digunakan dibandingkan model Common Effect untuk data panel penelitian ini. Dengan demikian, analisis ini selanjutnya akan menggunakan hasil estimasi dari model Fixed Effect. Selanjutnya kita akan mencari uji Osman. Untuk mencari uji Osman, sebelumnya kita harus balik ke FEM dan juga REM. Lagi kayak seperti tadi, tapi bedanya kita ke REM, ke random effect. Nah, setelah ini kita ke view, lalu ke visit random effect testing, lalu pilih ke correlate random effect Osman test. Nah, terlihat seperti ini datanya. Ini merupakan uji Osman. Setelah memilih fixed effect melalui uji Cow, sebelumnya langkah selanjutnya adalah melakukan uji Osman. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model fixed effect atau random effect yang lebih sesuai dengan data penelitian. Lalu dilihat pada gambar,
Berdasarkan hasil uji Usman, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00 yang jauh di bawah tingkat signifikan, yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara model fixed effect dan juga random effect, sehingga model fixed effect ternyata lebih tepat untuk digunakan. Lalu dengan demikian, seluruh interpretasi dan kesimpulan penelitian ini akan didasarkan pada hasil estimasi fixed asset. Lalu pada kesimpulannya yang bisa saya sampaikan yaitu berdasarkan hasil analisis data panel kepada 5 bank di Indonesia selama periode 2019 hingga 2022 dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel return on asset atau ROA, lalu sustainability reporting dan juga debt to equity ratio yaitu DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV. Namun, ketika dianalisis secara parsial pada seluruh model regresi yang digunakan, hanya variabel ROA yang secara konsisten menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Sementara itu, sustainability reporting dan juga DER tidak terbukti berpengaruh signifikan secara individual terhadap nilai perusahaan bank dalam penelitian ini. Hasil ini menegaskan bahwa kinerja keuangan, khususnya ROA, menjadi faktor utama dalam meningkatkan nilai perusahaan pada sektor perbankan. Demikian penjelasan dan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi dapat saya ulangi lagi bahwa dari seluruh analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa return on asset merupakan faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan bank, sedangkan sustainability reporting dan juga debt to equity ratio belum terbukti signifikan pada periode penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat baik untuk semuanya ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.